hari ini ya, hari ini yang terbaru itu kan Gus Najib ya, putranya Kiai Maimun. Kita hari ini kan menghadapi dua rintangan, bukan rintangan sebenarnya, dua motivator, internal kita dan eksternal. Di internal kita, dulu ketika Mbah Hashim mendirikan NU, ada seorang kiai yang tidak sependapat. Seorang kiai itu menyampaikan syair bait dalam Alfiyah. Kamubtaghi jahin wa malan manahab. Wahai Kiai Hashim, Anda ini mendirikan NU untuk mencari jabatan dan mencari uang. Tidak main-main Mbah Hashim itu. Dituduh begitu. Jadi, kamubtaghi jahin wa malan manahab. Itu ada di Alfiyah. Nah, karena Kiai Hashim tidak kurang alim, beliau jawab pakai Alfiyah. Wa idza tartiba illa fillati alaika fiha awhuna ghairul badi. Itu di Batina. Kata Mbah Hashim, kami para kiai ini mendirikan NU bukan untuk jabatan, bukan untuk mencari harta, bukan, tapi untuk menertibkan, untuk wa idza tartiba illa fillati alaika fiha. Jadi untuk menertibkan struktur, membaris-bariskan ya. Jadi yang awalnya para ulama itu belum wadah diberikan wadah. Yang lembaga pendidikan dahulu tidak memiliki aturan dan seterusnya, ada kurikulum dan seterusnya. Jangankan kita hari ini berhadapan dengan saudara kita, ya, sebab tidak kita pungkiri, kiai-kiai kita itu tipikalnya banyak. Ada kiai keras, ada, dari dulu juga ada, sampai sekarang juga ada. Ada kiai kurus, ya, kurus ini maksudnya tidak keras, ya. Ada juga kiai keris itu ya jadi kiai ya sambil mendoakan ya, sambil nyerepoh itu kata orang Madura. Banyak tipikal kiai kita dari dulu sampai sekarang. Ada lagi tipikal kiai itu kiai indoor. Kiai indoor itu di pondok terus ya, di pondok ngaji berjamaah. Ada undangan rapat PJNU, ada undangan Ansor nggak datang. Pokoknya indoor terus dia. Ada tipikal itu ada. Ada tipikal kiai outdoor ya. Outdoor itu keluar terus pondoknya jarang ngajinya jarang tapi lebih banyak keluar. Itu kiai outdoor namanya. Ada lagi kiai door to door ya. Kiai door to door ini pengkaderan ini. Ada tipe yang keempat. Tipe yang keempat ini kiai dar door namanya. Karena nembak sana nembak sini. Jadi pada intinya begini maksud saya. Maksud saya kalau hari ini kita menemukan ada kiai kita yang melihat sesama kiai, kemudian hari ini yang terbaru itu kan Gus Najib ya, putranya Kiai Maimun, tidak sependapat dengan candaan Kiai Said Agil perihal istilah cabang Nasrani, cabang Katolik. Itu kan candaan. Jadi ada kiai yang suka bercanda, ada kiai yang selalu serius. Jadi sebenarnya gini, Gus Dur itu dari dulu, Gus Dur itu kan sering menolong orang non-Muslim. Karena sering menolong orang non-Muslim, maka non-Muslim ini dekat dengan Gus Dur. Akhirnya tahu tentang NU itu bagaimana. Akhirnya dia bareng banyak hal yang sama dengan Gus Dur, kemanusiaan, nyumbang ini dan seterusnya. Lalu Gus Dur bilang, namanya Pak Ibing namanya. Pak Ibing ini NU, tinggal syahadat. Ada candaan-candaan. Jadi tetap NU ini organisasi Islam, organisasi yang kemudian tidak memiliki cabang di luar agama. Nah, kiai-kiai yang serius itu menganggap itu betul lah. Padahal nun sewu, NU itu organisasi resmi. Kalau memang ada cabang Kristen, ada surat menyuratnya enggak? Ada stempelnya apa enggak? Ada SK-nya apa enggak? Ada kantornya? Kalau enggak ada, murni itu candaan. Maka kalau tipikal kiai yang bercanda lalu dianggap serius ya. Kawan-kawan di Banser ketemu dengan kiai yang tegas, yang memang ada. Jadi sekali lagi dari dulu sampai sekarang juga ada. Kemudian berikutnya itu yang di internal kita ya, yang banyak tipikal kiai kita. Kenapa? Sebab NU ini tidak sama dengan organisasi lain. Kalau organisasi pedagang itu isinya pedagang semua. Kalau organisasi nelayan isinya ya pelaut semua. Nah, NU ini seperti yang disebutkan oleh Mbah Hashim di Qanun Asasi itu organisasinya ulama dan para pengikutnya. Nah, pengikutnya ulama ini yang tidak terbatas. Kita yang santri pengikutnya ulama, kita yang pedagang pengikutnya ulama, kita yang menjadi lawyer pengikutnya ulama, bahkan yang qori pengikutnya ulama, sampai yang korak juga pengikutnya ulama. Jadi ada semua. Nah, NU itu tidak bisa dilihat dari satu dua orang untuk menganggap, tidak bisa. NU itu gerbong kereta besar, isinya bermacam-macam, tipikalnya banyak. Tidak bisa kemudian kita membatasi NU itu hanya dari kelompok kiai zikir saja, enggak. Buktinya ya kiai yang aktivis juga ada. Kiai yang tipikal ahli suwu ya, ahli kejadukan ada. Kiai yang ada di militer juga ada. Jadi begitu banyak di lingkungan kita ini sehingga kita nikmati keberagaman di NU itu. Kita nikmati NU ini macam-macam. Kata orang itu warna-warni. Jadi justru
kita nikmati saja keadaan yang para ulama yang begitu beraneka dan pengikutnya yang macam. Bahkan ini paling uniknya NU, anggota NU itu bukan cuma yang hidup, yang wafat pun tetap dijadikan anggota NU. Buktinya setiap doa al-ahya minhum wal amwat itu disebut semua, bro. Itu kan anggota NU itu, wal amwat. Kalau di Muhammadiyah tidak disebut wal amwat itu. Ini cuma di NU. Jadi NU ini asyik lah ya, asyik kemudian kita nikmati keragaman yang ada di dalam.